Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang saya cintai. Selamat datang di channel kami. Dalam video kali ini, kita akan menyelami kisah luar biasa yang penuh dengan pengorbanan, cinta sejati, dan perjalanan spiritual, kisah legendaris dari Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang kekuatan cinta, penebusan, dan bagaimana masa lalu bisa diubah menjadi harapan untuk masa depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Semoga kisah ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Yuk, kita mulai. Di tengah dataran yang subur dan dikelilingi gunung-gunung megah, berdirilah dua kerajaan besar, Pengging dan Prambanan. Pengging adalah kerajaan yang dikenal akan kekuatan militernya yang tangguh, dipimpin oleh Raja Baka, seorang raja bertubuh raksasa dengan sifat angkuh dan tamak. Raja Baka menganggap dirinya penguasa yang tak tertandingi, dan ambisinya untuk memperluas kekuasaan telah membuat banyak kerajaan kecil tunduk kepadanya. Namun, ketamakannya membuat rakyat Pengging hidup dalam tekanan, mereka bekerja tanpa henti untuk memenuhi keinginan sang raja. Sebaliknya, kerajaan Prambanan, yang terletak tak jauh dari Pengging, adalah lambang kedamaian dan kesejahteraan. Dipimpin oleh Raja Prabu Gilingwesi, kerajaan ini dikenal makmur karena kebijaksanaan sang raja dalam mengelola hasil bumi dan memperlakukan rakyatnya dengan adil. Rakyat Prambanan hidup bahagia, jauh dari peperangan, dan berkat doa-doa tulus mereka kepada para dewa, kerajaan itu tampak seperti surga kecil di dunia. Namun, kemakmuran Prambanan justru menjadi api yang membakar iri hati Raja Baka. Suatu malam yang sunyi, Raja Baka memandang kerajaan Prambanan dari kejauhan. Di bawah sinar bulan purnama, istana Prambanan bersinar megah seperti istana para dewa. Hatinya mendidih penuh hasrat untuk menaklukkan kerajaan tersebut. Prambanan terlalu indah untuk dibiarkan berdiri sendiri, gumamnya dengan nada penuh keserakahan. Kerajaan itu harus menjadi milikku, dan rakyatnya harus tunduk di bawah kekuasaanku. Dengan senyuman licik, Raja Baka memanggil penasihat perangnya untuk menyusun rencana penyerangan. Namun, jauh di istana Prambanan, Raja Prabu Gilingwesi merasa gelisah. Mimpi buruk telah menghantuinya selama beberapa malam terakhir. Dalam mimpinya, ia melihat awan gelap menyelimuti istananya, dan suara gemuruh perang menggema di kejauhan. Sang raja tahu bahwa ancaman besar sedang mendekat. Ia segera memanggil para prajurit terbaiknya dan memerintahkan mereka untuk memperkuat pertahanan kerajaan. "Kita harus siap menghadapi apapun," katanya tegas, meski hatinya dipenuhi kekhawatiran akan keselamatan rakyatnya. Di sisi lain, di Istana Pengging, Bandung Bondowoso, putra angkat Raja Baka, sedang berlatih ilmu kesaktiannya. Meski bukan darah daging Raja Baka, ia dibesarkan sebagai seorang pangeran dan dilatih untuk menjadi pewaris kerajaan. Bandung Bondowoso adalah seorang pemuda yang ambisius dan penuh percaya diri, dengan kemampuan bertarung yang luar biasa. Raja Baka, yang mengetahui kekuatan Bandung Bondowoso, yakin bahwa dengan bantuan pemuda itu, ia akan dengan mudah menaklukkan Prambanan. Tanpa menunggu waktu lama, Raja Baka mengerahkan pasukannya. Langit pagi yang biasanya cerah berubah menjadi suram saat barisan pasukan Pengging mulai bergerak menuju Prambanan. Genderang perang bergema di seluruh penjuru, mengguncang hati rakyat Prambanan. Raja Gilingwesi, meski sudah mempersiapkan pasukannya, tahu bahwa kekuatan Pengging jauh lebih besar. Namun, ia tak ingin menyerah begitu saja. Prambanan akan bertahan sampai titik darah penghabisan, ujarnya dengan penuh keyakinan. Perang pun pecah di perbatasan kedua kerajaan. Pasukan Prambanan bertarung dengan keberanian luar biasa, melawan pasukan Pengging yang menyerbu tanpa ampun. Namun, kehadiran Bandung Bondowoso di medan perang menjadi mimpi buruk bagi Prambanan. Dengan kesaktiannya, ia mampu mengalahkan puluhan prajurit dalam satu serangan, membuat pasukan Prambanan semakin terdesak. Raja Baka, dari atas kudanya, tertawa puas melihat kehancuran yang ditimbulkan oleh anak angkatnya. Di tengah kekacauan, Raja Gilingwesi hanya bisa menatap ke arah istananya dari kejauhan. Dalam hatinya, ia hanya memikirkan satu hal, keselamatan putrinya, Roro Jonggrang. "Jika aku harus kalah, aku hanya berharap dia tetap hidup," bisiknya dengan mata yang mulai basah oleh air mata. Sang raja tahu, Prambanan mungkin tak akan mampu bertahan lama. Namun, ia bersumpah akan melakukan segala cara untuk melindungi kehormatan kerajaannya. Perang di perbatasan Prambanan semakin memanas.
Hutan-hutan yang hijau kini berubah menjadi medan penuh darah dan jeritan para prajurit. Pasukan Prambanan bertempur mati-matian untuk mempertahankan tanah air mereka, meskipun jumlah mereka tak sebanding dengan kekuatan Pengging. Di tengah kekacauan itu, Raja Baka berdiri dengan angkuh di atas kudanya, memandang ke arah istana Prambanan dengan senyuman licik. Ia yakin kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Namun, di hatinya, ia menyimpan rencana lain, rencana untuk menjadikan Prambanan bukan hanya miliknya, tetapi juga membakar habis kehormatan Raja Gilingwesi. Di sisi lain, Raja Gilingwesi memutuskan untuk maju ke medan perang. Usianya yang tak lagi muda tak mengurangi keberaniannya untuk melindungi kerajaannya. Ia memimpin pasukannya dengan penuh semangat, menyemangati mereka untuk terus bertahan. "Ini adalah tanah kita, jangan biarkan mereka mengambilnya begitu saja," teriaknya sambil mengayunkan pedang ke arah musuh. Tapi, setiap langkah yang ia ambil, ia sadar bahwa kekuatan Pengging terlalu besar. Pasukannya mulai melemah, satu persatu prajurit terbaiknya gugur di hadapan musuh. Di tengah pertempuran, sosok Bandung Bondowoso mulai menjadi sorotan. Dengan kesaktiannya, ia menyapu pasukan Prambanan seperti badai yang meluluhlantakkan apa saja yang dilewatinya. Pedangnya memancarkan aura yang mencekam, membuat siapapun yang mendekatinya gemetar ketakutan. Bahkan, prajurit Prambanan yang paling berani pun tak mampu menahan serangannya. Bandung Bondowoso tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Ia memandang Raja Gilingwesi dari kejauhan, menyadari bahwa pria tua itulah penghalang terakhir menuju kemenangan. Ketika Raja Baka melihat betapa mudahnya Bandung Bondowoso menghancurkan pasukan Prambanan, ia mendekati anak angkatnya dengan senyum puas. "Kau adalah senjata terbaikku, Bandung. Hari ini, kau akan membuktikan bahwa tak ada satupun yang bisa melawan kekuatan kita," ucapnya sambil menepuk bahu pemuda itu. Namun, Bandung Bondowoso tidak menjawab. Di balik wajahnya yang dingin, ada sesuatu yang mengganggunya. Meski ia telah membantai banyak prajurit, hatinya tak merasa puas. Ada sesuatu tentang Prambanan yang membuatnya tak sepenuhnya setuju dengan kebrutalan Raja Baka. Raja Gilingwesi akhirnya menghadapi Bandung Bondowoso di tengah medan perang. "Kau mungkin sakti, wahai anak muda, tapi apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Kau menghancurkan tanah yang tak seharusnya kau rebut," ucap Raja Gilingwesi dengan nada tegas. Bandung Bondowoso hanya tersenyum tipis. "Aku hanya menjalankan perintah ayahku. Jika kau ingin menyelamatkan kerajaanmu, kalahkan aku," balasnya dingin. Pertarungan mereka pun dimulai, dua kekuatan besar bertemu di tengah medan perang yang penuh darah dan debu. Pertarungan antara Raja Gilingwesi dan Bandung Bondowoso berlangsung sengit. Meski usianya tua, Raja Gilingwesi masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia berhasil memberikan perlawanan yang membuat Bandung Bondowoso sedikit terkejut. Namun, kesaktian Bandung Bondowoso terlalu hebat untuk dilawan dalam waktu lama. Dengan satu serangan pamungkas, pedang Bandung Bondowoso menembus pertahanan Raja Gilingwesi. Raja Prambanan itu jatuh tersungkur ke tanah. Dengan napas yang tersisa, ia memandang Bandung Bondowoso dan berkata, "Jangan biarkan ambisimu menghancurkan yang tak berdosa." Kematian Raja Gilingwesi menjadi akhir dari perlawanan Prambanan. Pasukan yang tersisa menyerah, dan suara genderang perang berubah menjadi tangisan pilu. Raja Baka tertawa terbahak-bahak melihat kemenangan itu. "Prambanan kini milikku. Tak ada yang bisa melawan kehendakku," serunya penuh kemenangan. Namun, di tengah kegembiraan itu, Bandung Bondowoso memandang tubuh Raja Gilingwesi yang terbaring tak bernyawa. Kata-kata terakhir raja itu terus terngiang di pikirannya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan keraguan dalam hatinya. Di istana Prambanan, kabar kekalahan pasukan kerajaan telah sampai ke telinga Roro Jonggrang. Sang putri, yang selama ini dilindungi dengan penuh kasih oleh ayahnya, hanya bisa menatap kosong ke arah istana yang bergetar akibat langkah pasukan Pengging yang mendekat. Air matanya jatuh tanpa suara. "Ayah, kau telah pergi, dan kini aku harus menghadapi monster-monster itu sendiri," bisiknya dengan suara bergetar. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Langit Prambanan memancarkan keindahan senja yang terasa menyakitkan bagi rakyatnya. Istana yang dulunya penuh dengan kebahagiaan kini menjadi sunyi dan dingin setelah Raja Gilingwesi gugur di medan perang. Para prajurit yang tersisa menunduk pasrah ketika Raja Baka dan Bandung Bondowoso memasuki istana. Raja Baka berjalan dengan angkuh, pandangannya berkilat penuh kemenangan. Di baliknya, Bandung Bondowoso melangkah tanpa ekspresi,
tetapi hatinya dihantui pertanyaan, apakah semua ini pantas dilakukan? Di ruang utama istana, Roro Jonggrang berdiri tegak, memandangi para penakluk yang baru saja menghancurkan dunia tempat ia tumbuh. Gaun putihnya berkibar lembut terkena angin, wajahnya pucat namun memancarkan keberanian luar biasa. Ketika Raja Baka memasuki ruangan, Roro Jonggrang tidak menunjukkan rasa takut. Matanya tajam menatap langsung ke arah Raja Raksasa itu. Jadi ini tujuanmu, Raja Baka? Membunuh ayahku dan menginjak-injak kehormatan kerajaanku. Suaranya penuh kemarahan, meski sedikit gemetar. Raja Baka hanya tertawa sinis. Gadis muda, Prambanan telah jatuh, dan kau tak bisa berbuat apa-apa. Mulai hari ini, semua ini adalah milikku, katanya sambil melangkah maju. Tapi sebelum ia bisa mendekati lebih jauh, Bandung Bondowoso menahan langkahnya. Ayah, biarkan aku berbicara dengannya, ucapnya dingin. Raja Baka mengerutkan dahi, tetapi ia mengangguk dan mundur. Baiklah, lakukan apa yang kau mau, anakku. Namun ingat, dia adalah milik kita sekarang, katanya sebelum meninggalkan ruangan. Bandung Bondowoso berdiri di hadapan Roro Jonggrang. Ia mengamati gadis itu dengan saksama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa terpesona. Wajahnya yang cantik memancarkan kebanggaan seorang putri, meskipun kesedihan jelas terlihat di matanya. Roro Jonggrang, ujar Bandung Bondowoso, suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Aku bukan musuhmu, aku hanya menjalankan perintah ayahku. Aku tidak ingin menyakitimu. Namun, Roro Jonggrang hanya tertawa pahit. Tidak ingin menyakitiku, kau telah membunuh ayahku, menghancurkan kerajaanku, dan merenggut kebahagiaan rakyatku. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Mendengar kata-kata itu, Bandung Bondowoso terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Sebagian dari dirinya ingin menjelaskan bahwa semua ini adalah tugasnya sebagai pewaris Raja Baka, tetapi sebagian lagi mulai merasakan penyesalan yang tak terdefinisikan. Untuk pertama kalinya, ia melihat bukan hanya musuh, tetapi seseorang yang hidupnya telah direnggut oleh ambisi ayahnya. Aku hanya ingin memperbaiki semua ini, katanya lirih. Aku ingin kau menjadi pendampingku, ratu dari kerajaan yang baru. Mendengar permintaan itu, darah Roro Jonggrang mendidih. Pendampingmu, kau pikir aku akan menikahi pembunuh ayahku? Ia melangkah maju dengan penuh keberanian, berdiri hanya beberapa jengkal dari Bandung Bondowoso. Kau boleh menghancurkan kerajaanku, tapi aku tidak akan pernah menyerahkan diriku padamu. Suaranya bergetar, tetapi matanya memancarkan api perlawanan. Bandung Bondowoso terkejut. Ia telah bertemu banyak wanita, tetapi tak satu pun yang memiliki keberanian seperti ini. Namun, semakin ia memandang Roro Jonggrang, semakin ia menyadari bahwa ia tak bisa memaksakan kehendaknya. Hatinya yang keras mulai luluh, tetapi egonya sebagai ksatria membuatnya tak mau mundur. Aku tidak meminta persetujuanmu, Roro Jonggrang, katanya dengan nada lebih tegas. Aku akan menunggu jawabanmu. Jika kau menolak, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan ayahku padamu dan rakyatmu. Kata-kata itu bukanlah ancaman, tetapi peringatan. Namun, bagi Roro Jonggrang, itu terdengar seperti paku terakhir di peti mati kehormatannya. Ketika Bandung Bondowoso meninggalkan ruangan, Roro Jonggrang terduduk lemas. Hatinya dipenuhi kemarahan, kesedihan, dan ketidakberdayaan. Dalam diam, ia bersumpah akan menemukan cara untuk melindungi dirinya dan kehormatan Prambanan, meski itu berarti ia harus melawan seorang pria yang begitu sakti. Di luar istana, Bandung Bondowoso menatap langit malam. Ia merasa cemas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Mengapa dia begitu berbeda, dan mengapa hatiku mulai ragu? Gumamnya sambil menatap bintang-bintang yang terasa lebih suram malam itu. Malam di istana Prambanan terasa begitu sunyi, seolah seluruh kerajaan tenggelam dalam duka yang mendalam. Roro Jonggrang duduk di balkon kamarnya, menatap rembulan yang redup di langit. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia memikirkan ayahnya, Raja Gilingwesi, yang kini telah tiada, juga rakyatnya yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan di bawah kekuasaan Raja Baka. Namun di balik kesedihan itu, sebuah api kecil mulai menyala di dalam hatinya. Aku tak akan menyerah begitu saja, bisiknya pada dirinya sendiri. Jika takdir memaksaku menghadapi monster seperti mereka, maka aku akan melawannya dengan cara yang berbeda. Esok harinya, Roro Jonggrang memanggil dayang kepercayaannya, Nyai Larasati. Dengan suara rendah tetapi penuh keyakinan, ia berkata, Nyai,
aku membutuhkan bantuanmu. Aku tak akan membiarkan Prambanan hancur tanpa perlawanan. Aku akan membuat Bandung Bondowoso dan Raja Baka membayar atas semua yang telah mereka lakukan. Nyai Larasati, yang telah mengabdi kepada keluarga kerajaan sejak muda, mengangguk dengan air mata di matanya. Apapun yang Tuan Putri perintahkan, aku akan melakukannya, jawabnya penuh kesetiaan. Roro Jonggrang tahu bahwa ia tidak bisa melawan kekuatan Bandung Bondowoso secara langsung. Ia telah melihat sendiri kesaktiannya yang luar biasa. Tapi ia juga tahu, di balik kekuatan besar itu, Bandung Bondowoso adalah seorang manusia, dengan hati, pikiran, dan kelemahan. Aku akan membuatnya berpikir bahwa ia bisa memenangkanku, pikir Roro Jonggrang sambil menggenggam erat tangannya. Namun aku akan memberikan syarat yang mustahil baginya. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Prambanan. Ketika malam tiba, Bandung Bondowoso kembali ke istana Prambanan untuk menemui Roro Jonggrang. Kali ini, ia datang dengan harapan. Ada sesuatu tentang gadis itu yang terus menghantuinya. Bukan hanya kecantikannya, tetapi juga keberanian dan kekuatan yang ia tunjukkan, meski dalam situasi yang begitu tragis. Ketika mereka bertemu di aula besar, Roro Jonggrang berdiri dengan anggun. Matanya memandang langsung ke arah pria itu, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. Bandung Bondowoso menatapnya dalam diam sebelum akhirnya berkata, "Roro Jonggrang, aku kembali untuk mendengar jawabanmu. Apakah kau akan menerima tawaranku dan menjadi ratuku?" Suaranya lembut, tetapi di baliknya terselip ketegasan seorang pria yang tak terbiasa ditolak. Roro Jonggrang menarik napas panjang. Ia tahu, apapun yang akan ia katakan setelah ini akan menentukan nasibnya dan kerajaannya. "Aku akan menerima tawaranmu, Bandung Bondowoso," katanya pelan, membuat pria itu terkejut sekaligus bahagia. "Tapi ada satu syarat." "Syarat?" tanya Bandung Bondowoso, sedikit bingung. Roro Jonggrang mengangguk. "Jika kau benar-benar mencintaiku, kau harus membuktikannya. Bangunkan aku 1000 candi dalam satu malam sebagai hadiah pernikahan kita." Suaranya tenang, tetapi di dalam hatinya ia merasa tegang. Ia tahu bahwa permintaannya adalah sesuatu yang hampir mustahil, tetapi ia juga sadar bahwa Bandung Bondowoso memiliki kesaktian yang bisa membuatnya mencoba. Bandung Bondowoso terdiam sejenak, mencoba mencerna permintaan tersebut. 1000 candi dalam satu malam. Ulangnya, memastikan ia tidak salah dengar. Roro Jonggrang mengangguk. "Ya, jika kau bisa melakukannya, aku akan menjadi istrimu. Tapi jika tidak, aku tidak akan pernah menerimamu." Wajahnya tampak tegar, tetapi di dalam hatinya ia menahan napas, berharap bahwa siasatnya akan berhasil. Bandung Bondowoso tersenyum kecil. "Baiklah," katanya akhirnya, "aku akan memenuhi permintaanmu. Aku akan menunjukkan bahwa aku tidak hanya sakti, tetapi juga pantas untuk mendapatkan hatimu." Setelah meninggalkan istana, Bandung Bondowoso memanggil pasukan jinnya di hutan dekat Prambanan. Dengan suara lantang, ia berkata, "Dengar aku, wahai jin-jin pengabdi. Aku membutuhkan bantuan kalian untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Mulailah sekarang, dan jangan berhenti hingga tugas ini selesai." Jin-jin itu segera mematuhi perintahnya. Langit malam Prambanan berubah menjadi terang oleh cahaya mistis, sementara suara batu-batu yang disusun bergema di udara. Namun, di istana, Roro Jonggrang yang melihat kejadian itu dari jauh merasa cemas. "Mereka benar-benar mulai membangunnya," gumamnya. "Aku harus menemukan cara untuk menggagalkan mereka sebelum fajar tiba." Di bawah cahaya bulan, pasukan jin bekerja tanpa henti, mengangkat dan menyusun batu-batu besar dengan kecepatan yang mustahil bagi manusia. Setiap detik yang berlalu membawa mereka semakin dekat ke tujuan, 1000 candi dalam satu malam. Bandung Bondowoso berdiri di tengah keramaian itu, mengawasi dengan penuh keyakinan. Di matanya, candi-candi itu bukan hanya bukti kesaktiannya, tetapi juga jalan menuju hati Roro Jonggrang. "Aku akan menyelesaikan ini," gumamnya dalam hati. Namun, jauh di dalam dirinya, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, sebuah keraguan kecil yang tak bisa ia abaikan. Di sisi lain, di dalam istana, Roro Jonggrang gelisah. Ia memandangi cahaya mistis yang bersinar dari arah pembangunan candi, mendengar suara denting batu yang bergema di udara malam. Mereka bergerak terlalu cepat, pikirnya dengan cemas. Jika Bandung Bondowoso benar-benar menyelesaikan tugasnya sebelum fajar, ia akan kehilangan segalanya, kehormatannya, kebebasannya, dan juga kerajaannya. Tapi ia tidak akan menyerah.
Dengan cepat, ia memanggil Nyai Larasati dan beberapa dayang lainnya. Kita harus menggagalkan mereka. Jika tidak, semua akan berakhir, katanya dengan suara bergetar. Nyai Larasati, yang sudah paham dengan maksud Roro Jonggrang, mengangguk cepat. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri? Roro Jonggrang berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Mereka bekerja di bawah perlindungan malam. Kita harus membuat mereka percaya bahwa fajar telah tiba. Ia kemudian memerintahkan para dayang untuk mengumpulkan jerami, kayu, dan kain. Mereka bergerak dengan cepat, menyalakan obor-obor besar di berbagai sudut istana dan sekitarnya, menciptakan cahaya yang menyerupai matahari terbit. Sementara itu, Roro Jonggrang memerintahkan para wanita di desa untuk memukul-mukul lesung, menghasilkan suara yang biasa terdengar saat pagi menjelang. Suara itu menggema ke seluruh Prambanan, membuat pasukan jin yang sedang bekerja mulai melambat. Jin-jin itu melihat cahaya yang mulai menyebar di langit dan mendengar suara riuh seperti tanda pagi. Fajar telah tiba, matahari akan segera terbit, seru salah satu jin. Mendengar itu, mereka mulai panik. Jin-jin itu tahu bahwa kekuatan mereka hanya berlaku di malam hari. Jika pagi benar-benar tiba, mereka harus berhenti bekerja. Bandung Bondowoso yang menyaksikan situasi itu mulai curiga. Ia memandang langit, melihat cahaya yang perlahan menyebar, dan mendengar suara-suara pagi yang menggema. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak benar. Tidak mungkin ini sudah pagi, pikirnya. Ia kemudian berteriak kepada pasukan jinnya, lanjutkan pekerjaan kalian. Ini belum selesai, tapi para jin itu sudah terlalu takut. Mereka membubarkan diri, meninggalkan candi-candi yang hampir selesai. Ketika keheningan kembali menyelimuti Prambanan, Bandung Bondowoso berdiri di tengah tumpukan batu-batu yang belum tersusun. Matanya menyapu seluruh area, melihat bahwa hanya kurang satu candi untuk menyelesaikan tugasnya. Hanya satu lagi, gumamnya, suaranya dipenuhi kekecewaan. Ia menoleh ke arah istana, menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Roro Jonggrang, desisnya, wajahnya berubah menjadi muram. Saat fajar benar-benar menyingsing, Bandung Bondowoso berjalan ke dalam istana. Ia menemui Roro Jonggrang yang berdiri anggun di aula besar. Tatapan gadis itu penuh dengan keberanian, meskipun ia tahu bahwa pria di depannya sedang dipenuhi amarah. Kau telah menipuku, kata Bandung Bondowoso dengan suara rendah, tetapi tajam. Roro Jonggrang tidak bergeming. Aku hanya menggunakan akal untuk melindungi diriku dan kerajaanku. Kau mungkin sakti, Bandung Bondowoso, tetapi aku tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Mendengar kata-kata itu, Bandung Bondowoso merasa hatinya terkoyak. Ia tidak tahu apakah ia harus mengagumi keberanian Roro Jonggrang atau marah karena pengkhianatannya. Namun, rasa sakit karena kegagalannya lebih besar. Dengan suara yang bergetar, ia mengutuk Roro Jonggrang. Jika kau tidak mau menjadi milikku, maka kau akan menjadi bagian dari candi ini. Kau akan menjadi pelengkap terakhir yang aku butuhkan. Sebelum Roro Jonggrang bisa menjawab, Bandung Bondowoso mengangkat tangannya, mengucapkan mantra, dan dalam sekejap, tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu. Bandung Bondowoso menatap patung Roro Jonggrang yang berdiri indah namun kaku di tengah aula. Hatinya dipenuhi penyesalan dan amarah pada saat yang bersamaan. Ia meninggalkan istana dengan langkah berat, membawa luka yang tak akan pernah sembuh. Di Prambanan, 1000 candi berdiri megah, tetapi satu di antaranya menjadi saksi bisu dari cinta yang berakhir tragis. Prambanan kini dipenuhi dengan 1000 candi yang megah, tetapi di antara kemegahan itu, ada satu candi yang selalu menarik perhatian. Candi itu bukan hanya sebuah bangunan batu biasa, melainkan sebuah patung yang begitu hidup meskipun terbuat dari batu, sebuah patung Roro Jonggrang yang indah namun beku. Setiap orang yang datang ke Prambanan merasakan adanya kekosongan yang menggelayuti tempat itu. Mereka tahu ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tak tampak oleh mata, namun terasa begitu dalam di hati. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi kehidupan di dalam istana yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Di dalam kesunyian itu, Bandung Bondowoso merasakan beban yang sangat berat. Setelah mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu, ia kembali ke istananya dengan langkah yang terbungkus rasa penyesalan. Malam-malam yang dulu terasa begitu penuh dengan kekuatan kini terasa panjang dan kosong. Apa yang telah kulakukan? Tanya dirinya dalam hati, duduk di ruang tahta yang sekarang terasa lebih dingin dari biasanya. Setiap malam, wajah Roro Jonggrang muncul dalam mimpinya,
menatapnya dengan mata yang penuh kemarahan dan kesedihan. Wajah itu terus menghantui pikirannya, tak bisa ia singkirkan, tak peduli seberapa keras ia berusaha. Pagi hari setelah malam yang penuh derita itu, Bandung Bondowoso berjalan menuju Prambanan. Ia ingin melihat patung Roro Jonggrang untuk terakhir kalinya. Ketika ia berdiri di depan patung yang begitu sempurna itu, seakan dunia berhenti berputar. Ia merasakan suatu kekuatan yang luar biasa, sebuah penyesalan yang tak dapat ia gambarkan. Aku telah menghancurkannya, bisiknya dengan suara penuh penderitaan. Kenapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan meski aku telah mendapatkan semua yang aku inginkan? Hatinya terasa hancur ketika ia menyadari bahwa kemenangan yang diraihnya bukanlah kemenangan yang sejati. Roro Jonggrang, meski kini menjadi patung batu, tetap menyimpan semangat yang tak bisa padam. Setiap kali Bandung Bondowoso datang dan melihat patung itu, seolah ada pesan yang disampaikan oleh matanya yang terukir dengan begitu hidup. Aku tak akan pernah menjadi milikmu, seolah suara itu bergema di dalam hati Bandung Bondowoso. Dan kerajaanku tidak akan pernah kau kuasai sepenuhnya. Bandung Bondowoso berlutut di depan patung itu, mencium tanah di sekitarnya, dan mulai menangis. Roro Jonggrang, ia menangis, mengapa kau harus begitu kuat? Mengapa kau harus menentang takdir kita? Di tempat lain, di sebuah desa terpencil yang jauh dari Prambanan, kehidupan berjalan dengan normal, meski ketegangan masih terasa di hati rakyat. Mereka tahu bahwa kerajaan Prambanan telah jatuh, dan mereka berada di bawah kekuasaan Raja Baka. Namun, di dalam hati mereka, ada harapan bahwa suatu saat, keadilan akan kembali. Mereka mendengar tentang Roro Jonggrang yang telah dikutuk menjadi batu, tetapi tak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian dari mereka berharap, suatu hari nanti, takdir akan membebaskan mereka dari cengkeraman kekuatan jahat yang telah merenggut kebahagiaan mereka. Namun, di dalam istana Prambanan, segala sesuatunya terasa sepi dan sunyi. Raja Baka, yang melihat bahwa anaknya terus dibebani oleh rasa penyesalan, mulai merasa khawatir. Bandung Bondowoso, ucapnya suatu malam, apa yang terjadi padamu? Kenapa kau tak bisa merasakan kemenangan seperti sebelumnya? Bandung Bondowoso menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Aku tak tahu, ayah, jawabnya lirih. Aku merasa kosong meskipun aku telah mendapatkan semuanya. Aku telah mengorbankan sesuatu yang lebih penting dari apapun, cintaku, kebahagiaanku. Raja Baka hanya menghela napas panjang. Kau memang anakku, tetapi kadang takdir memang tidak bisa dipaksakan. Jika kau ingin menemukan kedamaian, carilah jalan yang benar. Jangan terus terjebak dalam bayang-bayang masa lalu. Kata-kata ayahnya seolah sebuah pelipur lara yang tidak bisa Bandung Bondowoso rasakan. Ia ingin melepaskan dirinya dari penderitaan ini, tetapi ia tak tahu bagaimana caranya. Kegelapan hatinya semakin dalam, dan semakin ia mencoba melupakan Roro Jonggrang, semakin ia merasa terperangkap dalam kutukan yang ia sendiri ciptakan. Hari demi hari, Bandung Bondowoso terus bergulat dengan dirinya sendiri. Ia berkelana ke hutan, berbicara dengan para bijaksana, berusaha menemukan cara untuk membebaskan dirinya dari kesalahan yang telah ia buat. Namun, setiap kali ia memikirkan Roro Jonggrang, ia merasa semakin terperangkap. Apa yang bisa aku lakukan untuk menghapus kutukan ini? Tanyanya pada dirinya sendiri, namun jawabannya tidak pernah datang. Hatinya tahu bahwa ia tidak akan bisa mengubah apa yang telah terjadi, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus mencari jalan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik, meskipun itu mungkin sudah terlambat. Malam yang gelap dan sepi semakin terasa berat. Keheningan yang menghantui Prambanan bukan hanya karena candi-candi yang megah, tetapi juga karena satu jiwa yang terperangkap dalam batu. Jiwa itu, jiwa yang penuh cinta dan kebanggaan, kini menjadi bagian dari keabadian yang sunyi. Roro Jonggrang tetap hidup dalam batu, dan Bandung Bondowoso tahu bahwa selama ia hidup, ia tak akan pernah bisa melupakan apa yang telah ia lakukan. Malam hari di Prambanan semakin sunyi. Bandung Bondowoso, yang sudah lama tenggelam dalam penderitaan dan penyesalan, masih terbangun di ruang tahta istana, menatap kosong keluar jendela. Tiap desahan angin malam seolah membawa kembali kenangan akan Roro Jonggrang. Setiap kali ia menutup matanya, wajahnya muncul, dengan mata yang penuh kemarahan, dan kata-kata yang terus bergema dalam pikirannya, aku tak akan pernah menjadi milikmu. Saat itu, Bandung Bondowoso menyadari bahwa kesaktiannya, kekuasaan, dan segala hal yang telah ia raih tidaklah berarti tanpa cinta yang sejati.
Kegelisahan dalam hatinya semakin mendalam. Ia tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri penderitaan ini, mencari cara untuk membebaskan Roro Jonggrang dari kutukan batu yang telah ia jatuhkan. Namun, meskipun ia telah mengunjungi banyak bijaksana dan mencari petunjuk di setiap sudut negeri, ia tidak menemukan jawaban yang memuaskan. Ia merasa semakin jauh dari jalan yang benar, dan setiap upaya yang ia lakukan hanya semakin memperdalam jurang perpisahan antara dirinya dan Roro Jonggrang. Suatu malam, saat ia termenung di tepi sungai dekat hutan, seorang lelaki tua datang kepadanya. Lelaki itu berpakaian sederhana, dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam. "Kau mencari sesuatu yang tak bisa ditemukan dengan kekuatanmu," kata lelaki itu dengan suara lembut namun penuh kebijaksanaan. Bandung Bondowoso menatapnya, terkejut. "Siapa kau?" tanyanya, dengan rasa penasaran yang mendalam. Lelaki tua itu tersenyum kecil. "Aku seorang bijaksana yang telah menyaksikan perjalanan panjang takdirmu. Aku tahu apa yang kau inginkan, tetapi tidak semua hal bisa diperoleh hanya dengan kesaktian atau kekuasaan." Bandung Bondowoso merasakan harapan baru muncul. "Apa yang harus aku lakukan untuk membebaskan Roro Jonggrang?" tanya Bandung dengan penuh harap. Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Untuk membebaskan Roro Jonggrang, kau harus menemukan cinta yang sejati. Bukan cinta yang didorong oleh kekuasaan atau keinginan untuk menguasai, tetapi cinta yang tulus, yang datang dari kedalaman hatimu. Hanya dengan itu, kutukan ini akan terangkat." Teguran bijaksana itu membuat Bandung Bondowoso terdiam. Ia menyadari bahwa dalam perasaannya terhadap Roro Jonggrang, ada ketamakan dan kesombongan. Ia telah mencintainya, tetapi lebih karena ingin menaklukkan, bukan karena memahami dirinya sebagai manusia. "Apakah aku benar-benar mampu mencintainya dengan cara yang benar?" pikirnya. Namun, rasa cinta yang sesungguhnya, yang bebas dari segala ego dan keinginan, ternyata adalah sesuatu yang harus ia pelajari. Lelaki tua itu kemudian memberikan petunjuk terakhir. "Carilah tempat di mana segala kebenaran tentang cinta bisa terungkap. Pergilah ke puncak gunung, tempat di mana alam dan hati bertemu. Di sana, kau akan menemukan cara untuk membebaskan hatimu dan hatinya." Setelah berkata demikian, lelaki itu menghilang dalam kabut malam, meninggalkan Bandung Bondowoso dengan perasaan kebingungan sekaligus harapan. Tanpa ragu, ia bertekad untuk melakukan perjalanan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bandung Bondowoso memulai perjalanan menuju gunung yang disebutkan oleh lelaki tua itu. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan. Akankah ia berhasil menemukan cinta sejati yang dapat membebaskan Roro Jonggrang? Ataukah ia hanya akan kembali dengan tangan kosong, terluka oleh kenyataan bahwa ia telah mengorbankan segalanya demi kekuasaan? Namun, di setiap langkahnya, ia semakin mendekat pada pencerahan yang ia cari. Hatinya mulai terbuka untuk menerima kenyataan bahwa cinta yang sejati bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Setelah berhari-hari mendaki, Bandung Bondowoso akhirnya mencapai puncak gunung. Di sana, di tengah angin yang dingin dan langit yang luas, ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di atas batu besar, memandang ke horizon yang tak terhingga. Di sanalah ia menyadari bahwa cinta yang sejati bukanlah tentang memiliki atau menguasai, melainkan tentang memberi dan memahami. "Jika aku bisa merasakan cinta yang sejati, maka aku akan bisa membebaskan Roro Jonggrang," katanya dengan suara penuh keyakinan. Di puncak gunung yang sunyi, Bandung Bondowoso merasakan kedamaian yang tak terduga. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, namun di dalam hatinya terasa hangat, sebuah perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya fisik, tetapi juga perjalanan batin yang harus ia tempuh untuk menemukan cinta sejati. Di sana, di bawah langit yang luas, ia merasa begitu kecil, namun pada saat yang bersamaan, ia merasakan bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya, sebuah kekuatan yang berasal dari pengertian dan penerimaan. "Jika aku ingin membebaskan Roro Jonggrang, maka aku harus melepaskan ego dan kesombonganku," gumamnya pada dirinya sendiri. Ia sadar bahwa selama ini ia mencintai Roro Jonggrang bukan karena siapa dirinya, tetapi lebih karena keinginan untuk memiliki dan menguasai. Cinta yang sejati, ia sadar, tidak bisa tercapai dengan cara seperti itu. Cinta sejati adalah tentang saling menghormati dan menerima, bukan untuk mengubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Bandung Bondowoso merasakan sebuah pencerahan yang mendalam. Ia harus merelakan, untuk memberi,
tanpa mengharapkan apapun sebagai balasannya. Dengan tekad yang baru, ia mulai merangkak turun dari gunung, memutuskan untuk kembali ke Prambanan. Perjalanan panjang itu kini terasa lebih ringan, karena hatinya telah berubah. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju penebusan. Ia tahu bahwa hanya dengan pengorbanan, ia bisa menunjukkan cinta yang sejati kepada Roro Jonggrang. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak lagi terikat oleh nafsu untuk menguasai, tetapi oleh keinginan untuk membuat semuanya menjadi lebih baik, meski itu berarti kehilangan segala yang telah ia perjuangkan. Sesampainya di Prambanan, Bandung Bondowoso langsung menuju candi yang memuat patung Roro Jonggrang. Malam itu, candi itu tampak lebih indah dari sebelumnya, namun juga lebih sunyi. Ia berdiri di depan patung batu Roro Jonggrang, dan seakan mendengar bisikan suara hatinya. "Aku tidak akan mencoba untuk mengubahmu lagi," katanya dengan suara penuh kesungguhan. "Aku tidak akan lagi berusaha untuk memilikimu dengan cara yang salah. Aku hanya ingin melihatmu bahagia, bahkan jika itu berarti aku harus mengorbankan diriku." Tanpa ragu, Bandung Bondowoso mengangkat tangannya dan mulai mengucapkan mantra baru, bukan mantra untuk mengutuk, tetapi mantra untuk melepaskan. Mantra itu keluar dari dalam dirinya, seperti sebuah doa yang dipenuhi penyerahan dan pengampunan. Ia tahu bahwa hanya dengan pengorbanan diri, ia bisa mengubah takdir yang telah ia tetapkan untuk dirinya dan Roro Jonggrang. Ia siap menerima segala konsekuensi dari tindakannya, meskipun itu berarti ia harus kehilangan kekuasaannya, atau bahkan dirinya sendiri. Saat mantra itu mengalir, seberkas cahaya muncul dari patung Roro Jonggrang. Perlahan, patung itu mulai mengeluarkan cahaya yang begitu terang, menembus kegelapan malam. Bandung Bondowoso merasakan sesuatu yang luar biasa, sebuah getaran di dalam dirinya yang menandakan bahwa cinta yang sejati memang bisa mengubah segalanya. Saat cahaya itu semakin terang, patung Roro Jonggrang mulai retak, dan akhirnya, tubuh Roro Jonggrang yang nyata muncul dari dalam batu. Ia berdiri di depan Bandung Bondowoso, dengan tatapan yang penuh kedamaian dan pengampunan. Roro Jonggrang menatap Bandung Bondowoso, dan meskipun ia tidak berbicara, matanya berbicara banyak. Ada cinta di sana, bukan cinta yang dilahirkan dari kekuatan atau keinginan untuk menguasai, tetapi cinta yang lahir dari pemahaman dan pengorbanan. Bandung Bondowoso merasa lega, karena ia tahu bahwa Roro Jonggrang akhirnya bisa bebas, dan ia juga bisa bebas dari kutukan hatinya. "Aku telah salah," ucap Bandung Bondowoso dengan suara terbata-bata. "Tapi aku akan selalu mencintaimu, dengan cara yang benar." Roro Jonggrang tidak menjawab, tetapi dengan sebuah senyuman tipis, ia mendekati Bandung Bondowoso. Mereka berdiri bersama di tengah Prambanan, di bawah cahaya bulan yang lembut, dan untuk pertama kalinya, keduanya merasakan bahwa cinta yang sejati tidak harus memiliki, tetapi harus memberi. Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir, tetapi kini mereka berada di jalan yang benar, jalan menuju kebahagiaan yang bukan lagi tentang kekuasaan atau pemilikan, tetapi tentang pengertian, pengorbanan, dan saling menghormati. Dengan langkah bersama, mereka meninggalkan Prambanan, meninggalkan masa lalu yang penuh penderitaan, dan melangkah menuju masa depan yang penuh harapan, sebuah masa depan yang dibangun atas dasar cinta yang sejati. Seiring langkah mereka meninggalkan Prambanan, Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang berjalan berdampingan, namun hati mereka kini penuh dengan kedamaian. Candi yang dulunya menyimbolkan kekuasaan dan kehancuran kini menjadi saksi bisu dari perjalanan cinta yang tulus dan penuh pengorbanan. Angin malam berhembus lembut, seakan mengiringi perjalanan mereka yang penuh makna. Keduanya tak lagi memikirkan masa lalu yang penuh dengan kesalahan dan penyesalan, karena mereka tahu bahwa cinta yang sejati telah membuka jalan menuju pembaruan. Namun, meskipun kedamaian kini mengalir dalam hati mereka, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Bandung Bondowoso. Apakah semua yang telah kita lewati bisa benar-benar dilupakan? Ia bertanya dalam hati, akankah takdir kita benar-benar berubah? Ia menatap ke langit yang dihiasi bintang, mencoba mencari jawaban yang lebih besar daripada dirinya. Roro Jonggrang, yang berjalan di sampingnya, merasakan kebingungan yang sama. Namun, ia juga tahu bahwa mereka harus melepaskan masa lalu dan menerima kenyataan bahwa tak ada yang bisa mengubah keputusan yang telah diambil. Mereka tiba di sebuah lembah yang tenang, di mana alam seakan menyambut mereka dengan kedamaian. Bandung Bondowoso berhenti sejenak, memandang ke arah Roro Jonggrang. "Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan kesempatan ini,
kesempatan untuk bersama denganmu, katanya dengan suara yang penuh rasa syukur. Aku tahu aku telah mengubah hidupmu dengan cara yang salah, dan aku tak bisa mengubah masa lalu. Tetapi jika kau mau, aku ingin berjalan bersamamu menuju masa depan yang lebih baik. Roro Jonggrang menatapnya dengan lembut, matanya penuh pengertian. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, Bandung, jawabnya dengan suara yang penuh kedamaian. Tapi kita bisa membangun masa depan bersama. Dan itu yang lebih penting. Cinta kita bukanlah cinta yang sempurna, tetapi kita bisa membuatnya menjadi sempurna dengan saling menerima dan mengerti. Kata-kata itu memberi kekuatan bagi Bandung Bondowoso, karena ia tahu bahwa Roro Jonggrang telah memaafkannya, dan yang lebih penting, ia kini bisa merasakan cinta yang sejati. Di tengah lembah yang sunyi itu, mereka duduk bersama, menyaksikan matahari terbenam yang indah. Mereka tidak berbicara, tetapi dalam diam mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari keduanya yang mengikat mereka, sebuah ikatan yang tak terputuskan oleh waktu, sebuah ikatan yang lahir dari pemahaman dan pengorbanan. Saat matahari akhirnya tenggelam di balik pegunungan, mereka merasakan kedamaian yang luar biasa. Tidak ada lagi ketakutan atau penyesalan, hanya ada ketenangan dalam hati mereka. Namun, meskipun mereka merasakan kebahagiaan yang sempurna, mereka tahu bahwa kehidupan mereka tak akan pernah bisa terlepas sepenuhnya dari bayang-bayang masa lalu. Di tengah kebahagiaan mereka, bayangan dari Prambanan tetap ada, candi-candi yang kini menjadi saksi dari kebesaran dan kehancuran yang telah terjadi. Prambanan, kata Bandung Bondowoso dengan suara penuh rasa sesal. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang telah terjadi di sana. Roro Jonggrang memandangnya dengan penuh pengertian. Kita tidak perlu melupakan masa lalu kita, jawabnya lembut. Yang kita butuhkan adalah untuk menerima dan memaafkan. Dan ketika kita bisa melakukan itu, kita akan menemukan kedamaian sejati. Kata-kata itu menyentuh hati Bandung Bondowoso, dan ia merasa bahwa ia akhirnya bisa melepaskan semua beban yang selama ini ia bawa. Mungkin mereka tidak bisa menghapus semua kesalahan, tetapi mereka bisa memilih untuk memulai perjalanan baru dengan hati yang lebih ringan. Malam itu, mereka berdua duduk di bawah pohon besar, membiarkan diri mereka tenggelam dalam keheningan yang damai. Tanpa kata-kata, mereka merasakan bahwa cinta yang sejati telah mengikat mereka. Itu bukan cinta yang sempurna, tetapi itu adalah cinta yang lebih kuat dari apapun, cinta yang lahir dari pengertian, pengorbanan, dan saling menerima. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang di masa depan. Tidak ada lagi kekuasaan yang dapat memisahkan mereka, karena mereka tahu bahwa cinta mereka akan tetap hidup, tak terpengaruh oleh waktu dan takdir. Keabadian bukanlah tentang menghentikan waktu, melainkan tentang membuat setiap momen berarti. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang tahu bahwa meskipun tubuh mereka akan kembali ke tanah suatu saat nanti, cinta mereka akan tetap hidup. Cinta itu akan terus mengalir, melewati setiap zaman, dan akan tetap menjadi cerita yang menginspirasi, bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi semua yang percaya bahwa cinta sejati lebih besar dari apapun yang bisa dilihat atau diraih oleh manusia. Mereka kini bebas dari masa lalu dan bebas untuk mencintai dengan cara yang benar. Berbulan-bulan setelah perjalanan mereka yang penuh pengorbanan, kehidupan Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang telah berubah. Mereka memutuskan untuk kembali ke Prambanan, namun kali ini bukan untuk melanjutkan kehancuran, melainkan untuk membangun kembali tempat yang penuh kenangan itu. Mereka bekerja bersama, mengubah candi yang dulunya menjadi simbol kekuasaan menjadi tempat yang dipenuhi kedamaian dan cinta. Setiap batu yang mereka letakkan bersama-sama bukan hanya batu fisik, tetapi juga simbol perjalanan batin mereka, sebuah perjalanan yang telah mengubah mereka selamanya. Namun, meskipun mereka menemukan kedamaian, Prambanan tidak pernah benar-benar lepas dari kenangan yang kelam. Setiap kali mereka melangkah ke halaman candi, ada perasaan yang tak terungkapkan, sesuatu yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bandung Bondowoso sering berdiri di tengah-tengah candi, menatap reruntuhan yang masih menyisakan jejak-jejak masa lalu. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan apa yang terjadi di sini? Ia bertanya kepada dirinya sendiri. Roro Jonggrang, yang selalu ada di sampingnya, merasakan perasaan yang sama. Kita tidak bisa melupakan, jawabnya dengan lembut. Tapi kita bisa memilih untuk mengubahnya. Kita tidak akan membiarkan masa lalu menguasai kita lagi. Kata-kata Roro Jonggrang memberi kekuatan baru bagi Bandung Bondowoso. Ia tahu bahwa meskipun bayangan masa lalu selalu ada,
mereka bisa memilih untuk hidup di masa depan yang lebih baik. Mereka telah membayar harga yang mahal, dan kini saatnya untuk membangun sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih indah dan penuh harapan. Hari demi hari, mereka terus bekerja, menata kembali Prambanan dengan penuh cinta dan ketulusan. Setiap candi yang dibangun kembali adalah bukti dari pengorbanan mereka, dan juga simbol dari cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Masyarakat yang datang untuk melihat keindahan candi baru ini tidak tahu bahwa di balik setiap batu yang mereka lihat, ada kisah yang jauh lebih dalam, sebuah kisah tentang kesalahan, penebusan, dan cinta yang tidak pernah padam. Suatu malam, saat bulan penuh menerangi langit, Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang berdiri bersama di puncak candi yang telah mereka bangun. Mereka memandang ke arah horizon, di mana langit dan bumi bertemu. "Apakah ini yang kita cari selama ini?" tanya Bandung dengan suara penuh rasa syukur. "Apakah ini kebahagiaan yang sejati?" Roro Jonggrang menatapnya, dan meskipun kata-kata tidak keluar dari bibirnya, matanya berbicara banyak. Ia merasakan kebahagiaan yang sederhana namun mendalam, kebahagiaan yang bukan datang dari kekuasaan atau kemenangan, tetapi dari perjalanan batin yang telah mereka lalui bersama. Kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita bagikan kepada dunia, jawabnya. Dan kita telah memberikan yang terbaik yang kita punya. Di bawah cahaya bulan yang bersinar, mereka merasakan keabadian cinta mereka. Cinta yang sejati tidak terhalang oleh waktu atau takdir. Itu adalah cinta yang telah melampaui segala hal, cinta yang lahir dari pengertian, pengorbanan, dan penerimaan. Cinta itu adalah kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa dibayangkan. Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang tahu bahwa meskipun tubuh mereka suatu saat akan berpisah, cinta mereka akan tetap hidup, mengalir dalam setiap cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi. Prambanan kini tidak lagi hanya sebuah candi yang megah, tetapi sebuah simbol dari perjalanan cinta yang abadi, sebuah legenda yang akan terus dikenang oleh mereka yang percaya bahwa cinta sejati dapat mengubah dunia. Legenda mereka tidak hanya hidup dalam cerita, tetapi juga dalam setiap batu yang mereka letakkan bersama-sama. Dan dengan itu, mereka tahu bahwa kisah cinta mereka tidak akan pernah terlupakan, karena cinta yang sejati, seperti batu yang kokoh, akan bertahan sepanjang zaman. Semoga kisah yang telah kita saksikan bersama hari ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Wallahu a'lam, hanya Allah yang mengetahui segala kebenaran dan hikmah di balik setiap kejadian. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk selalu menjaga kebaikan dan terus berbagi kebahagiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.